Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mali hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ulya wa sabqa fin nusratil millah. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para pengurus ta'lim, para pengurus musalla, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada dua hadis yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten sebagai pengantar dari kitab Nasaihul Ibad ini. Hadis yang pertama yaitu hadis panjang, sebuah hadis qudsi yang kurang lebihnya menyatakan tentang kemahakuasaan Allah dan tentang kelemahan kita sebagai makhluknya. Bahwasannya Allah itu maha kuasa, bahwasannya Allah itu maha segala-galanya dan kita maha lemah. Maka hendaklah kita hanya bersandar kepada Allah saja, dan hendaklah kita tidak menzolimi atau menganiaya diri kita masing-masing atau sesama kita, karena Allah punya sifat rahmah. Kemudian kaitannya dengan hadis ini, hadis yang kedua yang disebut dengan al-musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang memang jadi tradisi ulama-ulama saat mengajarkan hadis, maka yang disampaikan adalah hadis awal atau hadis pertama ini. Setiap awal pengajian pasti yang disampaikan hadis ini, maka disebut dengan awaliyah. Disebut musalsal karena memang hadis ini tidak seperti periwayatan hadis pada umumnya. Kalau kita mungkin belajar hadis termasuk dalam kitab Nasaihul Ibad, ini kita belajar hadis ya dari kitab, tidak ada sanad yang sambung menyambung. Tapi kalau dari musalsal, hadis musalsal ini ada sanad yang terus sambung nyambung. Hadis musalsal ini adalah sebuah hadis yang memang kita menerima dari guru kita dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, terus sampai kepada tabi'in menerima dari sahabat. Nah, sahabat mendengar langsung dari Rasulullah. Jadi nggak putus, namanya hadis musalsal. Hadis musalsal ini kaitannya dengan rahmah atau kaitannya dengan kasih sayang, bunyinya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumullah. Orang yang sayang, orang yang penuh belas kasih, orang yang penuh belas kasih, maka akan Allah sayangi. Maka irhamu man fil ardi, maka sayangilah, kasihilah semua penghuni bumi, yarhamukum man fis sama, maka penghuni langit akan menyayangi kita kalau kita sayang kepada penghuni bumi. Nah, penghuni bumi yang dimaksud di sini bukan cuma yang berakal seperti kita manusia, bukan cuma yang berakal seperti ya masyarakat pada umumnya, bukan, tapi juga bahkan terhadap yang tidak berakal, terhadap hewan misalnya. Kemarin pembahasan kita terakhir Imam Ghazali yang diberikan tempat yang mulia, tempat yang sangat terhormat, itu bukan karena amal ibadahnya, bukan karena karangan-karangan yang banyak, tapi karena sayang, kasihan kepada laler. Tahu laler, Pak? Laler itu lalat bahasa Indonesianya. Lalat yang hendak minum dari tintanya. Imam Ghazali kasihan, dibiarin ini laler sampai dia minum kenyang, baru setelah itu dilanjutkan menulis kitab. Namanya sayang kepada makhluk Allah meskipun binatang. Ini adalah hadis tentang kasih sayang
yang tadi disebut sebagai musalsal bil awaliyah. Nah, masih tentang hadis ini ada lafadz yang tadi sempat saya singgung. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini bisa dibaca yarhamkum man fis sama, bisa dibaca yarhamukum man fis sama, sebagaimana yang akan kita baca pada pembahasan berikut ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum, itu betul ya? Wa fi qoulihi alaihi salatu wassalam, wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamukum. Halaman berapa Bang Uli? 11. Bacaannya yang itu betul ya? Betul yang itu ya? Saya lupa bawa kitab saya. Bacanya yang itu ya. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatani, al-jazmu ala annahu jawabul amri warraf'u ala annahu jumlatun du'aiyatun wa huwa aula lianna du'aahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin. Dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamkum ini ada dua riwayat. Lengkapnya susunannya seperti ini. Irhamu man fil ardi, ini ada yang meriwayatkan irhamu man fil ardi yarhamkum, mimnya jazm. Jazm itu i'rab, dibaca mimnya jazm, dibaca yarhamkum. Satu riwayat ada sahabat yang mendengarkan Rasulullah mengucapkan yarhamkum. Kalau hadis memang seperti ini, jadi sampai ucapan atau lafaz yang disebutkan Rasulullah ini benar-benar dijaga. Ada satu riwayat yang Rasulullah didengar oleh seorang sahabat ini menyebutkan yarhamkum, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mimnya dibaca jazm, yarhamkum, jadi jawab sebagai jawab dari irhamu. Kalau kita artikan bagaimana kalau jadi jawab? Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Itu kalau dibaca yarhamkum, kalau dibaca jazm. Nah, riwayat lain dibaca rafa, warraf'u dibaca rafa. Kalau dibaca rafa maka ini menjadi kalimat du'aiyah atau jumlah du'aiyah. Doanya doa siapa? Ya doa Nabi, karena yang mengatakan adalah Nabi. Kalau yang pertama tadi dibaca yarhamkum, artinya sayangilah penghuni bumi, maka penghuni langit akan menyayangi kalian. Kalau dibaca yarhamukum, ini jadi artinya sayangilah penghuni bumi, mudah-mudahan penghuni langit menyayangi kalian. Jadi doa. Nah, ini lebih utama dibaca yarhamukum sebagai doa. Semoga penghuni langit menyayangi kalian. Kenapa lebih utama? Karena itu adalah doa Nabi. Doa Nabi kepada kita, kalau kita mau menyayangi binatang, kalau kita mau menyayangi lingkungan, binatang sama lingkungan aja kita jaga, apalagi anaknya mertua, betul? Binatang sama lingkungan aja dijaga, apalagi anaknya tetangga. Itu pasti kita jaga, kita sayangi, apalagi keluarga kita sendiri. Maka mudah-mudahan kalau kita berlaku seperti itu, mudah-mudahan penghuni langit menyayangi kita. Ini doa dari Nabi. Riwayat yang kedua, kalau dibaca yarhamukum, artinya seperti itu, artinya menjadi doa, mudah-mudahan penghuni langit menyayangi kalian. Jadi boleh dibaca yarhamkum, boleh dibaca yarhamukum, baca jazm atau rafa. Lebih utama yang dibaca rafa. Ini adalah cara-cara kita memberikan, mengungkapkan atau mengekspresikan, mewujudkan sayang kita kepada seluruh makhluk Allah. Makhluk Allah, baik yang berakal maupun tidak berakal, ini hendaklah dapat limpahan sayang kita dengan cara perhatian kita kepada lingkungan, perhatian kita kepada keluarga, perhatian kita kepada anak-anak kecil. Ini benar-benar kita tekankan, karena dengan begitu maka kita termasuk orang-orang yang mengamalkan hadis ini, mengamalkan hadis tentang rahmah, hadis tentang kasih sayang. Dan hadis tentang rahmah atau hadis kasih sayang ini sangat penting, saudara, karena dasarnya segala sesuatu itu dasarnya adalah sayang. Nggak boleh didasari oleh kebencian. Kita ngelarang orang,
kita ngelarang anak kita, contohnya kita larang makan es, itu kan bukan karena benci sama bocah itu, pasti karena kita sayang. Sian kalau pilek-pilek tetap makan es, makin jadi kagak sembuh-sembuh, malam rewel aja, ibunya kagak tidur, bapaknya kagak jadi-jadi dah kalau punya hajat. Nah akhirnya kita karena rasa sayang ini maka kita ngelarang dia. Larangan atau yang kadang disebut sebagai nahi mungkar ini munculnya dari rasa sayang. Perintah juga begitu. Kita perintah anak kita, perintah supaya belajar. Belajar supaya apa? Supaya pinter. Jangan kayak babanya. Dulu babanya nggak pernah belajar. Ini perintahnya pasti karena rasa sayang kita. Jangan sampai besok ini masa depannya buruk. Dasarnya semua dari rasa sayang ini, bukan dari rasa benci. Kalau Rasulullah al-amirun nahi, Rasulullah yang memerintahkan, Rasulullah yang melarang, itu berarti Rasulullah ngelihat langsung. Rasulullah tahu betul bahwa orang-orang yang melakukan maksiat itu benar-benar susah nanti kehidupannya di sana. Oleh karenanya Rasulullah mencegah atau melarang orang-orang jangan sampai berbuat maksiat. Begitu juga kalau Rasulullah memerintahkan, dasarnya sayang juga. Rasulullah perintah kita sholat, Rasulullah perintah kita baik kepada orang tua. Ini karena Rasulullah tahu sayang kepada kita, karena Rasulullah melihat betul sholat itu pahalanya, kemudian bakti kepada orang tua itu manfaatnya itu sangat besar dan bisa dilihat langsung oleh Rasulullah. Atas dasar rahmah ini, atas dasar kasih sayang ini, maka kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gak boleh kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar kebencian, tidak boleh. Kesel gue bang, habis gue gak dibagi-bagi sama dia. Lu mulu gue deh puasa siang-siang, gue puasa nahan aus dan lapar, lu enak-enakan makan di sini lu, gue sweeping lu. Jadi dasarnya bukan karena sayang sama orang yang ini yang kagak puasa, dasarnya karena benci. Kalau gitu benci, gue doang yang aus, lu enak-enakan, kan jadi rasa benci itu kalau gitu. Nah jangan seperti itu. Yang menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar ini baik, tapi harus didasari dengan cinta, bukan didasari oleh kebencian dan kedongkolan. Ini sekilas tentang rahmah atau kasih sayang. Nah bagian dari kasih sayang kita ini adalah mendoakan umat muslim, terutama mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat. Wa min asbabi husnil khatimati al-muwadhabatu ala hadad du'a. Dan termasuk penyebab mendapat husnul khatimah yaitu melakukan doa ini atau membiasakan doa ini. Wa huwa Allahumma akrim hadhil ummah al-muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya pendek. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau husnul khotimah nantinya, kalau kita mau nanti di akhir hayat kita menutup hidup kita dengan iman dan Islam, mantap iman dan Islamnya, tidak lepas iman Islam kita, maka biasain doa ini. Doa Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada di situ, ya Allah muliakanlah umat Muhammad ini. Ummatul Muhammadiyah bukan umat Muhammadiyah, bukan ya. Ada Muhammadiyah, ada NU lagi. Bukan ummatul Muhammadiyah di sini maksudnya umat Nabi Muhammad. Ya Allah muliakanlah umat Nabi Muhammad ini, jamaah Al-Hidayah ini, jamaah kampung Bintaro ini, muliakanlah dengan segala pemberianmu di dunia maupun di akhirat sebagai bentuk memuliakan, sebagaimana engkau memuliakan orang-orang yang memang engkau catatkan sebagai umatnya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa buat saudara-saudara kita dan juga tentu doa buat kita semua. Kalau kita biasain doa ini di sholat misalnya, diselipkan doa sini Allahumma sholat Fatah yang biasanya, yang lain
amin-amin aja. Sapatah harus ngapalin. Yang giliran ngapalin sapatah Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah umat Muhammad yang ada di kampung ini, orang Islam yang ada di kampung ini dengan segala pemberian baikmu di dunia maupun di akhirat, sebagai bentuk engkau memuliakannya, memuliakan orang-orang yang memang engkau catat sebagai umat sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang insya Allah bisa mendatangkan husnul khotimah untuk kita semua. Amin. Karena husnul khotimah itu penting, Pak. Al-a'mal bi khawatimiha. Amal perbuatan itu yang dinilai ujungnya entar. Ujungnya bukan pertengahannya, bukan awalnya. Awalnya mungkin bisa iman, awalnya mungkin bisa Islam, tapi ujungnya nggak ada yang tahu. Sa'labah, sahabat Rasulullah yang nolak zakat itu meninggal dalam keadaan ingkar kepada kewajiban zakat, ya akhirnya tanpa iman meninggalnya. Itu sahabat Rasulullah. Ada ingkar kepada kewajiban zakat. Ada namanya Barseso. Barseso ini kiai, dia punya santrinya ribuan, cuma gara-gara kegoda sama setan dia meninggal tanpa iman juga. Namanya su'ul khotimah, naudzubillah. Jadi ujungnya itu nanti, ujungnya, finishnya yang jadi penentuan tuh finishnya. Kita yang ada di sini ya jangan mentang-mentang juga ngajinya rajin, nggak boleh. Jangan mentang-mentang udah bisa sholat, karena kita nggak tahu ujungnya. Kalau ngelihat orang yang sekarang belum sholat, orang yang sekarang belum ngaji, doain aja, doanya dengan doa yang tadi. Karena belum tentu orang yang sekarang nggak sholat atau belum sholat, belum ngaji, belum tentu nanti ujungnya nggak ngaji juga. Siapa tahu dia ngaji, ngajinya lebih pintar dari kita. Siapa tahu dia sholat, tahu-tahu sholatnya lebih khusyuk dari kita. Sholatnya benar-benar sholat lahir batin. Maka jangan mandang sebelah mata terhadap orang. Meskipun waktu kita lihat dia itu dalam maksiatan misalnya, dia masih belum bisa bangun dari kesalahan-kesalahannya. Caranya adalah dengan mendoakan ini. Ini dibiasakan doa ini supaya kita dapat husnul khotimah. Kemudian juga yang termasuk sebab husnul khotimah wa minha, dan termasuk sebab-sebab husnul khotimah al-muwadhabatu ala hadad du'a, membiasakan doa ini baina sunnatis subhi wa fardhihi, antara sunnah qabliyah subuh dan fardu. Kalau kita sholat subuh itu habis azan qabliyah 2 rakaat. Antara qabliyah subuh sunnah dengan sholat subuh memang itu disunnahkan agak panjang, jangan buru-buru. Jadi panjang, benar-benar panjang. Ya wiridnya macam-macam. Kalau bisa baca kira-kira 3 ain, baca aja 3 ain dulu. Nanti setelah itu baru salat subuh. Jadi jangan buru-buru. Itu yang disunahkan. Beda sama maghrib, Pak. Kalau maghrib sunahnya langsung. Maghrib kira-kira orang udah selesai wudhu, ukuran dia wudhu, dia qobliyah udah selesai, langsung salat maghrib. Gak boleh nunggu-nunggu kalau maghrib, Pak. Tapi kalau salat subuh, yang jamaah imam salat subuh siapa, Ustaz? Siapa ya? Abang Olil kali. Yang imam ini disunnahkan tunggu dulu. Jadi habis sholat subuh qobliyah, nah selesai qobliyah agak lama nunggunya. Kalau subuh sekarang jam 4:30, maka nanti sholat subuhnya jam 5:45 dah. Siangan, emang dari siang kalau subuh. Emang begitu. Kalau subuh harus siang. Maksudnya jangan sampai matahari. Kalau siangnya palingan terbitnya syuruk itu atau isyrok itu kira-kira 1 jam lebih 7 menit dari subuh, 1 jam lebih 7 menit. Ini kira-kira saya ngitung seperti itu, dan ya begitu, insya Allah berubahnya nggak jauh. Kalau subuh itu 4:30, itu isyroknya biasanya 5:30-7, jadi 1 jam 7 menit lah kira-kira. Jadi jam 5:05 masih banyak waktunya, masih di pertengahan. Disunahkan kalau subuh memang jangan langsung. Gimana antara qobliyah dengan subuh? Antara sholat qobliyah kita udah selesai, dengan subuhnya baca zikir yang banyak, ya sholawat, ya kemudian juga
La ilaha illa anta ya hayyu qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu qayyum, la ilaha illa anta 41 kali. Atau baca juga ini yang diajarkan ini tadi, yang nanti akan kita baca doa ini antara sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Kemudian baca Al-Quran. Ngantuk so, kadang saya mau tidur lagi, ya udah kalau begitu. Namanya malam jaga ya Vero ya. Saya buru-buru emang pengen tidur lagi Ustaz. Ya udah dah kalau gitu mah. Ya itu urusannya lain. Tapi memang disunahkan agak lama. Nunggunya antara azan dengan subuh memang jarak waktunya disediakan lebih lama. Jangan buru-buru, apalagi imam. Ini buat imam yang tahu di musola atau di masjid. Nih pasti kalau yang tahu pasti dia tuh imam datangnya belakangan. Kalau yang tahu ngaji gitu maksudnya pasti dia datangnya belakangan. Ya mau selawat sampai bibir doer juga nggak apa-apa. Yang penting wiridannya memang agak panjang. Ini jamaah subuh kalau memang jadi imam maka disunahkan nunggu agak lama antara azan dengan subuhnya. Nah di antara azan, selesai azan kita sholat sunnah qobliyah subuh. Antara sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh maka disunahkan baca doa ini. Allahumma gfir li ummati, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur. Dari awal Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Itu doanya antara qobliyah subuh dengan sholat subuh. Baca ya barang 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Ini doa kita untuk orang muslim. Kenapa jadi ke doa ini pembahasannya? Karena memang pembahasannya lagi membahas tentang rahmah atau kasih sayang kita kepada sesama kita. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi, kasihi umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umatnya Sayyidina Muhammad. Maksudnya umat Islam ini. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahlah kekurangan umatnya Nabi Muhammad. Maksudnya kekurangan kita dan saudara-saudara kita. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad. Maksudnya perbaikilah umat Islam sekarang ini ya Allah. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad, umat Islam sekarang ini. Selamatkan yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia, selamatkan, terutama yang ada di Indonesia. Afi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat Nabi Muhammad. Maksudnya jagalah umat Islam ini, terutama yang ada di kampung ini dan juga yang di luar kampung ini. Jagalah ya Allah. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang umum. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Waghfir ya Allah, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad, umat junjungan kami yaitu Nabi Muhammad. Ampunilah umatnya dengan pengampunan yang luas, dengan pengampunan yang umum. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, lapangkanlah, luaskanlah, berikanlah keluasan kepada umat Islam, kepada umatnya Nabi Muhammad, orang-orang muslim seluruhnya. Berikanlah keluasan dengan segera, wahai Tuhan semesta alam. Ini bagian atau bukti bahwa kita ini menyayangi saudara-saudara kita dengan mendoakan ini antara qobliyah subuh dengan subuhnya.
Ada ulama, ada ulama yang mengatakan siapa orang yang membaca doa ini, dia sering minimal sekali aja dia baca. Ya waktunya yang paling bagus itu tadi, antara qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Siapa yang membaca doa ini, kataballahu minal abdal, maka Allah akan catat dia termasuk wali-wali abdal. Wali abdal itu cuma 7, saudara. Ada wali kutub 1. Sedunia dalam satu masa cuma 1 wali kutub. Kemudian di bawah wali kutub, yang paling tinggi wali kutub, di bawah wali kutub ada namanya wali a'immah. Wali a'immah ini 2 orang, cuma ada 2. Dan wali a'immah ini yang nanti salah satunya akan menggantikan wali kutub kalau memang wali kutub wafat, jadi yang naik 1. Kemudian di bawah wali a'immah itu ada namanya wali autad. Wali autad itu yang jaga 4 penjuru mata angin. 4 penjuru mata angin dijaga sama wali-wali ini, namanya wali autad. Kemudian di bawah wali autad ada namanya wali abdal. Wali abdal ini 7. Kalau wali autad 4, wali abdal 7. Menjaga 7 iklim yang ada di bumi ini, 7 iklim yang ada di dunia. Orang yang mengamalkan doa ini dasarnya karena memang sayang kepada umat muslim, dasarnya karena memang benar-benar cinta kepada umat Islam supaya diberikan keselamatan, diberikan kelapangan, diperbaiki keadaannya umat Islam sedunia. Doa terus minta sama Allah supaya umat Islam sedunia ini diberikan keselamatan. Dengan doa ini maka Allah akan mencatat dia termasuk abdal, akan mencatat dia termasuk dari wali-wali abdal. Dan wali abdal ini nanti memang yang ngangkat masing-masing mereka. Beda sama kutub atau beda sama wali yang lain. Kalau wali yang lain yang angkat Allah. Yang ngangkat wali Rajabiyun misalnya. Wali Rajabiyun itu wali yang munculnya bulan Rajab. Ada 40 orang. Ada 40 orang. Jadi masih kalau mau daftar masih bisa nih. Baru Rabiul Awal sekarang. Daftar dari sekarang ya, mulai banyak-banyak dah puasa, banyak-banyak ibadah. Nanti bulan Rajab diangkat tuh 40 orang jadi wali. Namanya wali Rajabiyun. Yang angkat siapa? Allah yang angkat. Wali Nuqoba, ada juga wali Nuqoba. Ada wali Nujaba. Wali Nuqoba dan wali Nujaba. Kalau wali Nuqoba 12. Wali Nuqoba ini orang-orang wali-wali Allah yang memang Allah pilih karena punya pemahaman yang cerdas tentang syariat, tentang agama Allah, dan dia tahu hukum-hukum Allah, rahasia-rahasia di balik hukum-hukum Allah. Hikmahnya kenapa sholat itu madhep kiblat, itu tahu semua. Bahkan dia tahu tipu daya setan. Ini namanya wali Nuqoba. Ini setan paling takut sama wali ini, karena dibongkar semua rahasia setan. Ini setan kalau godain begini, dia pertamanya bilang, udah ingkar sama Allah. Nanti begitu kita tetap taat sama Allah, cakep lu taat terus. Cuma lu di kampung ini yang taat. Orang lain mah pada sejangkalan semua. Lu doang yang suci kampung ini. Iya ya. Nah ini dibongkar nih. Yang ngebongkar begini nih, yang ngebongkar tipu daya setan, ini wali Nuqoba. Ditulis biasanya memang orang-orang cerdas. Imam Ghazali misalnya. Di semua apa namanya trup ya. Semua kartunya setan itu dibuka semuanya sama wali Nuqoba. Maka takut orang dengan orang-orang alim seperti ini. Allah pilih wali-wali Nuqoba ini dari orang-orang alim yang memang cerdas. Ada Nujaba juga Allah yang milih. Nah kalau abdal, saudara, yang milih diantara mereka, abdal tadi ada berapa? 7 orang ini nanti milih diantara 7. Ada yang pengen wafat atau ada yang wafat 1, maka yang 6 ini akan milih siapa nih penggantinya. Ada orang saudara ini aja nih, ini yang lagi baca doa ini murni, yang lagi baca Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham, dia aja nih tiap subuh baca, dia angkat ntar Bang Hasan. Amin ya. Mana orangnya? Itu yang ngangkat diantara mereka wali abdal. Jadi wali abdal bisa mengangkat masing-masing di antara mereka. Kalau yang lain Allah yang menentukan, tapi wali abdal bisa menurunkan. Ini yang saya mau angkat ini nih.
Dia rajin wiridan ini nih. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Namanya wali abdal. Memang catatan dari atau kebiasaan dari para wali itu punya kebiasaan yang paling ketara, sayangnya kepada umat Islam. Pasti dia sayang sama umat Islam dari wali. Bentuk sayangnya yang paling banyak itu adalah rasa belas kasihannya, lemah lembut kepada orang-orang Islam. Kadang sama orang rajin sholat ya dia dekat, tapi sama orang maksiat juga dekat. Artinya juga dekat di sini bukan berarti dia ngikut maksiat, bukan, tapi dia ngayomin orang ini, ngajak orang ini. Ciri-cirinya wali itu. Walaupun ada juga sebagian wali yang disebut dengan, ada juga sebagian wali yang memang tugasnya untuk menjaga syariat, agak keras juga ada. Agak keras terhadap maksiat, agak keras untuk melaksanakan kewajiban, ada juga wali semacam itu. Tapi tadi dasarnya keras, tetap sayang. Bukan karena gue lapar nih, lu enak-enakan lu puasa, bukan. Gue udah nahan nih, gue kagak laku-laku, lu enak-enakan diskotik lu. Bukan itu dasarnya. Tapi dasarnya sayang. Kerasnya itu atas dasar sayang. Ada wali-wali yang keras-keras juga ada, yang lembut-lembut banyak. Ini wali-wali abdal dan berbagai macam wali tadi yang disebutkan. Ciri wali itu memang sayangnya, cintanya kepada umat Islam, sangat sayang. Bahkan kepada manusia secara umum sangat sayang para wali itu. Ciri kedua, wali itu pasti bares. Wali itu pasti dermawan, nggak ada wali pelit. Allah tidak akan mengangkat wali dari orang yang pelit. Allah hanya akan mengangkat wali dari orang-orang yang memang terkenal dermawan. Orang minta ini dia kasih. Kadang-kadang orang nggak minta dikasih terus, kasih terus. Nanti bisa Allah angkat wali dari kedermawanannya itu. Banyak kisah-kisah yang menyebutkan orang ini diangkat kewaliannya karena memang dia sangat dermawan, karena dia sangat banyak memberikan hartanya, banyak memberikan kepentingan menutupi kepentingan umat Islam. Itu dia semua yang backup, itu Allah angkat karena kedermawanan ini banyak. Itu sifat wali yang paling ketara, itu dua itu. Pasti dermawan, dia pasti sayang sama umat Islam. Ini doa untuk umat Islam secara umum yang bisa kita amalkan antara qabliyah subuh dengan salat subuh. Yang terakhir nih juga wa minha mulazamatu hadad doa. Termasuk sebab untuk mendapat husnul khotimah, yaitu membiasakan doa berikut, wa huwa ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa atini kulla syai'. Ya Allah, Tuhannya segala sesuatu, dengan kuasamu atas segala sesuatu, ampunilah bagiku segala sesuatu, segala dosa. Wala tas'alni an kulli syai', dan janganlah minta pertanggungjawaban kepadaku, jangan tanyakan aku tentang segala sesuatu, maksudnya tentang dosa-dosa, minta bebasin maksudnya. Wala tuhasibni fi kulli syai', jangan hisab aku, jangan perhitungkan aku atas segala sesuatu. Walaupun aku dapat kekayaan, jangan dihisab ya Allah. Enak doa ini nih. Wa atini kulla syai', dan berikanlah aku segala sesuatu. Ini juga doa, termasuk doa yang bagus. Kalau kita biasakan, maka insya Allah kita diberikan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan cepat hafal ya. Cepat hafal, diamali. Kalau nggak diamali nggak hafal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.